Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Adelia Desi Prawesti, Sarjana Pendidikan dan Magister Akuntansi, serta rekan-rekan akuntansi syariah 4C yang semoga senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita senantiasa memaafkan satu sama lain dan kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, tidak usah berlama-lama. Di sini kami perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai konsolidasi dengan akuisisi melalui nilai tercatat ekuitas. Saya tidak sendiri, anggota kelompok saya yang pertama ada Tri Anissa dengan NIM 2522139. Yang kedua ada saya sendiri Esmawati dengan NIM 2522152. Yang ketiga ada Catherine Wahyu Permatasari dengan NIM 2522137. Yang keempat ada Rizka Fadila Azahra dengan NIM 252213775. Yang terakhir ada Angelia Riri Rosalika dengan NIM 252213080. Oke teman-teman, tidak usah berlama-lama lagi. Marilah simak penjelasan dari kelompok kami. Semoga konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Menurut PSAK 65 tahun 2014 disebutkan beberapa faktor dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu entitas atau investor dapat memiliki pengendalian atas entitas lain atau investi, antara lain 1. Tujuan dan desain investi. 2. Aktivitas relevan bagi investi, yakin yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil investi, serta bagaimana keputusan mengenai aktivitas tersebut dibuat. 3. Kemampuan kini yang dimiliki investor untuk mengarahkan aktivitas relevan investi. 4. Ketereksposan investor atau dimilikinya hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. 5. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Menurut PSAK 65 tahun 2014, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian pada entitas lain jika memiliki seluruh hal berikut. 1. Kekuasaan atas investi. 2. Exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. 3. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk mempengaruhi keputusan. Kepentingan non-pengendali. PSAK 65 tahun 2014 memberikan definisi kepentingan non-pengendali sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat didistribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. PSAK 65 tahun 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali atas entitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Konsolidasi dengan metode biaya. Menggunakan metode biaya atau metode ekuitas oleh entitas induk tidak menjadikan laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan akan berbeda di antara kedua metode. Hal ini dikarenakan apapun pilihan metode pencatatan yang dipilih oleh entitas induk, seluruh transaksi terkait investasi entitas induk pada entitas anak ataupun sebaliknya. Berbeda dengan metode ekuitas yang mengakui dividen yang diterima sebagai pengurang dari nilai investasi yang dimiliki entitas induk. Dalam metode biaya, dividen yang diterima akan diakui langsung sebagai penghasil dividen yang akan dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan periode berjalan atau pada tiap laba rugi. Penyajian dan pengungkapan. Dalam PSAK 67 tahun 2014, pengungkapan kepentingan pada entitas lain telah menetapkan sejumlah prinsip terkait pengungkapan kepentingan entitas anak dengan tujuan meningkatkan kemampuan pembaca laporan keuangan dalam memahami dan mengevaluasi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian. Jika entitas induk menganggap pada entitas anak terdapat kepentingan non-pengendali yang dianggap material, maka dalam laporan konsolidasian perlu diungkapkan sebagai berikut. 1. Nama entitas anak. 2. Lokasi utama kegiatan usaha. 3. Proporsi bagi kepemilikan yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali. 4. Proporsi hak suara yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali jika berbeda dari proporsi bagian kepemilikan. 5. Laba atau rugi yang didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali. 6. Akumulasi kepentingan non-pengendali dari entitas anak pada akhir periode pelaporan. 7. Ringkasan informasi keuangan mengenai entitas anak. Perlu diketahui bahwa jurnal eliminasi biaya digunakan pada saat proses konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan yang dilakukan masing-masing entitas secara terpisah. Jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo akun-akun yang akan dikonsolidasikan sehingga saldo konsolidasian hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Untuk yang kedua akan menjelaskan mengenai
akuisisi dengan goodwill dan pembelian dengan diskon. Pertama yaitu goodwill. Pengertian goodwill adalah aset yang diklasifikasikan ke dalam aset tidak berwujud yang timbul karena suatu entitas mengakuisisi entitas lain. Menurut PSAK pasal 22 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari imbalan yang dialihkan jumlah kepentingan non-pengendali nilai wajar dan kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi apabila kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap dan nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh serta liabilitas yang diambil alih. Untuk perhitungan goodwill sendiri yaitu imbalan dialihkan ditambah dengan kepentingan non-pengendali ditambah dengan nilai wajar kepemilikan sebelumnya yang dikurangi nilai wajar aset teridentifikasi dan liabilitas yang diakui. Secara sederhana, goodwill sama dengan nilai perolehan dikurangi dengan nilai wajar aset neto atau bersih. Jika nilai perolehan lebih besar dari nilai wajar aset neto, maka timbullah goodwill. Jika suatu kombinasi bisnis memunculkan pengakuan terhadap goodwill, maka goodwill yang diakui merupakan subjek pengujian penurunan nilai sesuai PSAK pasal 48, yaitu penurunan nilai aset dan tidak dapat diamortisasi. Mengapa perhitungan penurunan nilai goodwill dilakukan pada level unit penghasilan kas atau UPK? Karena goodwill tidak dapat diidentifikasi secara terpisah dari aset lainnya. Penurunan nilai goodwill terjadi karena ketika nilai tercatat UPK lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang dapat diperoleh kembali, yaitu nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai dari UPK tersebut. 2. Pembelian dengan diskon. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi, yaitu nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset neto yang dimiliki oleh investi. PSAK 22 mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Akan tetapi, sebelum mengakui keuntungan tersebut, perlu dipastikan apakah investor telah mengidentifikasi secara tepat dan menyeluruh aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih dari pihak yang diakuisisi. Sebagai ilustrasi, misalkan pada PT Nusantara membeli PT Andalas dengan seharga 1 miliar, diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah senilai 50 juta dan senilai 150 juta rupiah, lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Maka nilai wajar dari aset neto adalah 1 miliar 400 juta rupiah. Maka terdapat selisih sebesar 400 juta rupiah antara nilai wajar aset neto PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Berdasarkan transaksi tersebut, PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2020, dengan akun pertama investasi pada PT Andalas dalam kolom debit senilai 1 miliar 400 juta rupiah. Akun yang kedua, kas dalam kolom kreditnya senilai 1 miliar. Akun yang ketiga, keuntungan pada harga diskon dalam kolom kredit senilai 400 juta rupiah. Dengan keterangan mencatat pembelian saham PT Andalas. Kemudian, jurnal eliminasi saat melakukan konsolidasi. Akun yang pertama, saham biasa, dalam kolom debitnya senilai 800 juta rupiah. Akun yang kedua, saldo laba, dalam kolom debitnya senilai 400 juta rupiah. Dan akun yang ketiga,
investasi pada PT Andalas dalam kolom kreditnya senilai 1.200.000.000 rupiah. Kemudian jurnal eliminasi saat mengalokasikan diferensial. Akun yang pertama yaitu persediaan dalam kolom debitnya senilai 50 juta rupiah. Akun yang kedua, tanah dalam kolom debitnya senilai 150 juta rupiah. Dan akun yang ketiga, investasi pada PT Andalas dalam kolom kreditnya senilai 200 juta rupiah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyusunan kertas kerja konsolidasi tahun 2020. Sebelum menyusun kertas kerja konsolidasi tahun 2020 seperti yang dijelaskan oleh beberapa rekan saya tadi, tidak langsung serta-merta menyusun laporan kertas kerja konsolidasi, tetapi terdapat beberapa step ataupun tahapan, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi harus dibuat untuk mengeliminasi ekuitas PT Andalas dan investasi pada PT Andalas. Berbeda dengan bagian sebelumnya, karena saham PT Andalas tidak seluruhnya dimiliki oleh PT Nusantara, maka dalam jurnal eliminasi memunculkan kepentingan non-pengendali yang akan disajikan di ekuitas. Selain itu, laba neto dan dividen diumumkan PT Andalas juga seluruhnya menjadi hak milik PT Nusantara. Oleh sebab itu harus dilakukan bagian laba dari kepentingan non-pengendali. Lalu berikut beberapa perhitungan jurnal eliminasi untuk sebagai bahan pembuatan dari kertas kerja konsolidasi tahun 2020. Jurnal eliminasi dan investasi pada PT Andalas. Di sini kan tadi sudah dijelaskan di awal, ada PT Nusantara sebesar 75% dan kepentingan non-pengendalinya itu ada 25%. Itu terbagi atas saham biasa dan saham laba ada 800 juta, saham labanya itu ada 400 juta rupiah. Lalu untuk bagian laba atas PT Andalas itu sebesar 150 juta, itu terbagi 75%, dan bagian laba untuk kepentingan non pengendali itu ada 50% karena sebesar 25% tadi. Untuk dividen yang diumumkan itu ada 50 juta, dan untuk investasi pada PT Andalas itu ada 1.012.500.000, kepentingan non pengendali juga ada 337.500.000, itu juga terbagi atas 75% dan 25%-nya. Yang kedua itu ada jurnal eliminasi mengenai alokasi diferensial. Nah, alokasi diferensial itu kan ada 50% ya, dari beban pokok penjualan sebesar 50 juta. Itu ada beban penyusutan ada 5 juta, dan bagian laba atas PT Andalas itu 33.750.000 atau sebesar 75%-nya, dan untuk bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 25% itu dari 25% yaitu 11.250.000. Lalu selanjutnya untuk jurnal eliminasi alokasi dana sisa amortisasi itu ada tanah sebesar 210 juta, akumulasi penyusutan ada 5 juta, goodwill ada 100 juta, dan bangunan dan peralatan 60 juta. Investasi pada PT Andalas ada 191.250 juta. Untuk kepentingan non pengendali ada 63.750.000. Itu juga terbagi sebesar 75% dan juga 25%. Dan jurnal eliminasi itu peralatan berbeda dengan alokasi diferensial yang lainnya, karena sebelumnya yang hanya mempengaruhi akun investasi induk di PT Andalas, jurnal eliminasi ini akan muncul bagian kepentingan non pengendali. Jadi semua dari jurnal eliminasi ini tadi muncul beberapa kepentingan non pengendali yang telah saya sampaikan tadi. Lalu penyusunan kertas kerja konsolidasi tahun 2020 itu ada neraca saldo dari PT Nusantara dan PT Andalas terbagi sebagai berikut. Ada laporan laba rugi
Dan tercatat juga laba neto konsolidasian bagian induk atas laba neto, saldo laba akhir, dan juga ada beberapa total aset, total liabilitas, dan ekuitasnya. Di sini total PT Nusantara itu total asetnya ada 7.616.250 juta, dan untuk total liabilitas ekuitasnya itu ada juga 7.616.250.000 rupiah. Nah, untuk PT Andalas itu ada 2.150 juta rupiah. Dan untuk jurnal eliminasinya tadi kan sudah saya jelaskan di awal, ada jurnal eliminasi dan investasi pada PT Andalas, ada jurnal eliminasi mengenai mengalokasikan diferensial, dan jurnal eliminasi alokasi dana sisa amortisasi. Di sini kita masukkan satu persatu, yaitu untuk beban pokok penjualan ada 50 juta rupiah, untuk beban penyusutan ada 5 juta, bagian laba atas PT Andalas 150 juta, dan untuk kreditnya itu ada 33.750 juta rupiah, dan untuk saldo awal laba ada 400 juta, laba neto 250 juta, lalu untuk laba neto dari atas tadi yang sudah saya jelaskan ada 50 juta rupiah. Dimasukkan satu persatu sesuai dengan ketentuan dari jurnal eliminasi, lalu kita menghitung konsolidasiannya. Cara menghitung konsolidasian itu mudah teman-teman, yaitu dari misal untuk penjualan ya, penjualan itu dijumlahkan PT Andalas dan PT Nusantara 4.800.000 rupiah dijumlahkan dengan 875.000 rupiah, itu sebesar 5.675.000 rupiah. Untuk selanjutnya itu ada PT Nusantara dan PT Andalas, itu juga dijumlahkan lagi, ada 3 miliar ditambahkan 550 juta rupiah ditambahkan dengan jurnal eliminasi sebesar 50 juta rupiah, maka konsolidasiannya yaitu gabungannya itu sebesar 3.600.000 rupiah. Untuk selanjutnya juga ada beban operasi 900.000 rupiah ditambahkan 100 juta rupiah, dan 900 juta rupiah itu dijumlahkan menjadi 1 miliar. Jadi intinya konsepnya itu PT Nusantara ditambahkan PT Andalas lalu dijumlahkan dengan jurnal eliminasi sehingga menghasilkan konsolidasian yang telah ditentukan. Di sini ada beberapa poin kertas kerja tahun 2020. Lalu untuk kelanjutannya yaitu ada kertas kerja konsolidasian lanjutan tahun 2020. Itu ada beberapa laporan posisi keuangan, itu ada kas dan setara kas, piutang usaha, ada persediaan tanah, bangunan, peralatan, akumulasi penyusutan, merek dagang, akumulasi amortisasi, investasi pada PT Andalas, goodwill, lalu ada total aset keseluruhan. Nah, di sini juga ada total liabilitas dan ekuitasnya. Ada utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba dari yang sudah diterangkan tadi, lalu ada kepentingan non pengendali. Caranya juga sama teman-teman. Jadi dari PT Nusantara digabungkan dengan PT Andalas, lalu dijumlahkan dengan jurnal eliminasi yang telah kita buat satu persatu tadi, lalu terbentuklah konsolidasinya. Jadi mudah ya konsepnya. Saya beri contoh lagi. Satu itu di saldo laba. Saldo laba itu sebesar di saldo laba itu ada 1.916.250.000 rupiah. Nah, ini nanti ada jurnal eliminasinya. Lalu jurnal eliminasi menghasilkan konsolidasian yang sama. Sehingga caranya secara berturut-turut dijumlahkan dari debitnya berapa, menghasilkan untuk jurnal eliminasi itu menghasilkan 1.450.000 rupiah, dan untuk kreditnya ada 501.250.000 rupiah. Dan untuk selanjutnya yaitu ada perhitungan laba neto konsolidasian tahun 2020. Dari kertas kerja konsolidasian tahun 2020 tadi itu disusun
menjadi satu, yaitu untuk laba neto konsolidasian tahun 2020 itu terdapat laba neto terpisah PT Nusantara sebesar 600 juta rupiah, laba neto PT Andala sebesar 200 juta rupiah, amortisasi diferensiasi terkait persediaan terjual itu ada min 50 juta, amortisasi diferensiasi terkait bangunan dan perawatan ada 5 juta, lalu untuk laba neto konsolidasiannya ada 7.555 juta rupiah. Nah, untuk bagian induk atas PT bagian neto tahun 2020 ini juga tertera ya teman-teman. Ada laba neto konsolidasian tahun 2020-nya ada 755 juta rupiah, untuk laba kepentingan non pengendali 38.750.000 rupiah, dan untuk bagian induk laba neto juga terdapat 716.250.000 rupiah. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa PT Nusantara itu bagiannya 75%, sedangkan untuk kepentingan non pengendali ada 25%. Selanjutnya untuk saldo laba konsolidasian per 31 Desember tahun 2020 ini sudah ada keterangannya, yaitu saldo labanya per 1 Januari ada 1.500.000 rupiah. Bagian induk atas PT Nusantara tadi netonya ada 716.250.000 rupiah. Untuk dividen yang diumumkan itu ada sebesar 300 juta rupiah. Saldo laba konsolidasiannya ada sebesar 1.916.250.000 rupiah. Ini juga dapat dilihat dari kertas kerja konsolidasian. Jadi untuk perhitungan laba neto konsolidasian itu sebenarnya sudah dapat dilihat dari kertas kerja konsolidasian tahun 2020. Untuk yang terakhir ada laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan Ekuitas ANA. Di sini ada aset, liabilitas dan ekuitas. Jadi kita ketahui bahwa laporan posisi keuangan itu harus balance antara aset dan liabilitas plus ekuitas. Di sini untuk jumlah asetnya itu debit dan kredit sebesar ini total keseluruhan ya teman-teman, ada 8.817.500.000 rupiah. Jadi total asetnya ada 8.817.500.000 rupiah. Untuk liabilitasnya itu ada total keseluruhan antara liabilitas dan ekuitas itu ada 8.817.500.000 rupiah. Jadi balance ya teman-teman antara aset plus aset sama dengan liabilitas plus ekuitas itu sama-sama memiliki persamaan antara keduanya, balance antara aset, liabilitas dan ekuitas. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang jurnal eliminasi untuk tahun 2021, yaitu pada kolom debit terdapat saham biasa sebesar 800 juta rupiah, saldo laba sebesar 550 juta rupiah, bagian laba atas PT Andala sebesar 250 juta rupiah, serta pada kolom kredit terdapat dividen diumumkan sebesar 100 juta rupiah, serta investasi pada PT Andala sebesar 1.500.000 juta rupiah. Itu tadi merupakan langkah yang digunakan untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Langkah selanjutnya yaitu kita mengamortisasi diferensial, yaitu pada kolom debit terdapat rugi penurunan sebesar 25 juta rupiah, serta pada kolom kredit terdapat beban penyusutan sebesar 5 juta rupiah dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 20 juta rupiah. Langkah yang terakhir yaitu kita mengalokasikan diferensial, yaitu pada kolom debit terdapat tanah sebesar 210 juta rupiah, akumulasi penyusutan sebesar 10 juta rupiah, dan goodwill sebesar 75 juta rupiah. Sedangkan pada kredit terdapat bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah, serta investasi pada PT Andala sebesar 235 juta rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kertas kerja konsolidasi tahun 2021, terdiri atas nama akun,
neraca saldo yaitu yang terdiri atas PT Nusantara serta PT Andalas. Jurnal eliminasi terdiri atas kolom debit, kredit, dan konsolidasian. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Untuk penjualan pada PT Nusantara sebesar 6 miliar, untuk PT Andalas sebesar 1 miliar, sehingga didapatkan total konsolidasiannya sebesar 7 miliar. Beban pokok penjualan pada PT Nusantara negatif 3 miliar 900 juta rupiah, pada PT Andalas negatif 600 juta, sehingga didapatkan total konsolidasiannya sebesar negatif 4 miliar 500 juta rupiah. Ini didapatkan dari seluruh total neraca saldo. Beban operasi pada PT Nusantara negatif 1 miliar 50 juta, pada PT Andalas negatif 125 juta, sehingga total konsolidasiannya sebesar negatif 1 miliar 175 juta rupiah. Beban penyusutan pada PT Nusantara negatif 250 juta, pada PT Andalas negatif 25 juta, serta jurnal eliminasinya di kolom kredit sebesar 5 juta, sehingga didapatkan konsolidasian sebesar negatif 270 juta rupiah. Beban amortisasi untuk PT Nusantara negatif 50 juta, sehingga konsolidasiannya berjumlah sama, yaitu negatif 50 juta rupiah. Bagian laba atas PT Andalas pada PT Nusantara sebesar 230 juta, di jurnal eliminasi di kolom debitnya sebesar 250 juta, serta pada kolom kreditnya sebesar 20 juta rupiah, sehingga konsolidasiannya berjumlah 0. Rugi penurunan nilai goodwill pada jurnal eliminasi di kolom debitnya sebesar 25 juta rupiah, sehingga konsolidasiannya berjumlah negatif 25 juta rupiah, sehingga didapatkan laba neto konsolidasian PT Nusantara sebesar 980 juta, PT Andalas 250 juta, jurnal eliminasi di kolom debitnya sebesar 275 juta, dan di kolom kreditnya sebesar 25 juta rupiah, serta konsolidasiannya berjumlah 980 juta. Selanjutnya, laporan perubahan saldo laba. Saldo laba sebesar 2 miliar pada PT Nusantara dan pada PT Andalas sebesar 550 juta, sedangkan jurnal eliminasinya di kolom debit sebesar 550 juta, sehingga didapatkan konsolidasiannya sebesar 2 miliar rupiah. Laba neto ini kita peroleh dari atas tadi, yaitu pada PT Nusantara sebesar 980 juta, pada PT Andalas 250 juta. Untuk jurnal eliminasi yang berada di kolom debit sebesar 275 juta, dan di kolom kreditnya sebesar 25 juta, sehingga konsolidasiannya berjumlah 980 juta rupiah. Diumumkannya pada PT Nusantara sebesar negatif 400 juta, pada PT Andalas negatif 100 juta, dan jurnal eliminasi di kreditnya sebesar 100 juta rupiah, sehingga konsolidasiannya berjumlah negatif 400 juta rupiah. Lalu kita dapatkan saldo akhir saldo laba pada PT Nusantara 2 miliar 580 juta, pada PT Andalas 700 juta rupiah, jurnal eliminasi di debitnya sebesar 825 juta rupiah, kreditnya 125 juta rupiah, dan konsolidasiannya sebesar 2 miliar 580 juta rupiah. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan kas dan setara kas pada PT Nusantara berjumlah 1 miliar 145 juta rupiah, sedangkan PT Andalas berjumlah 700 juta rupiah, sehingga kita dapatkan konsolidasiannya dari total neraca saldo tadi sebesar 1 miliar 845 juta rupiah. Untuk piutang usahanya pada PT Nusantara sebesar 1 miliar, untuk PT Andalas. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan untuk kas dan setara kas pada PT Nusantara sebesar 1 miliar 145 juta rupiah, sedangkan pada PT Andalas sebesar 700 juta, sehingga didapatkan konsolidasian sebesar 1 miliar 845 juta rupiah. Piutang usahanya pada PT Nusantara sebesar 1 miliar, pada PT Andalas sebesar 500 juta rupiah,
sehingga konsolidasiannya berjumlah 1.500.000.000 rupiah. Persediaan pada PT Nusantara sebesar 550 juta rupiah, pada PT Andalas sebesar 350 juta rupiah, sehingga didapatkan total konsolidasiannya sebesar 900 juta rupiah. Untuk tanah pada PT Nusantara sebesar 1.500.000.000 rupiah, pada PT Andalas sebesar 500 juta rupiah, dan jurnal eliminasi di debitnya sebesar 210 juta rupiah, sehingga didapatkan konsolidasiannya sebesar 2.210 juta rupiah. Bangunan dan peralatan pada PT Nusantara sebesar 3 miliar, pada PT Andalasnya sebesar 400 juta rupiah. Dan jurnal eliminasi pada kolom kreditnya sebesar 60 juta rupiah, sehingga didapatkan total konsolidasiannya sebesar 3.340 juta rupiah. Masih penyusutan pada PT Nusantara sebesar negatif 1 miliar rupiah, pada PT Andalas berjumlah negatif 150 juta rupiah, serta pada kolom kreditnya berjumlah 10 juta rupiah, sehingga didapatkan total konsolidasiannya sebesar negatif 1.140 juta rupiah. Merek dagang pada PT Nusantara sebesar 400 juta rupiah, jumlah konsolidasiannya sama yaitu 400 juta rupiah. Akumulasi amortisasinya sebesar negatif 100 juta rupiah untuk PT Nusantara, dan konsolidasinya berjumlah sama yaitu negatif 100 juta rupiah. Investasi pada PT Andalasnya berjumlah 1.735 juta rupiah di PT Nusantara. Goodwill-nya pada kolom kreditnya berjumlah 75 juta rupiah, sehingga total aset pada PT Nusantara berjumlah 8.230 juta rupiah, pada PT Andalas 2.300 juta rupiah. Di kolom kreditnya berjumlah 295 juta rupiah, dan pada kolom debitnya pada kolom debitnya 295 juta rupiah, dan pada kolom kreditnya sebesar 1.795 juta rupiah, sehingga total konsolidasinya berjumlah 9.030 juta rupiah. Utang usaha pada PT Nusantara sebesar 1.150 juta rupiah, sedangkan pada PT Andalas sebesar 300 juta rupiah, sehingga konsolidasiannya berjumlah 1.450 juta rupiah. Utang obligasi pada PT Nusantara 1.500 juta, pada PT Andalas sebesar 500 juta rupiah, sehingga total konsolidasiannya sebesar 2 miliar rupiah. Saham biasa pada PT Nusantara sebesar 3 miliar, pada PT Andalas 800 juta rupiah, sehingga didapatkan dan pada kolom debitnya terdapat 800 juta rupiah, sehingga total konsolidasiannya berjumlah 3 miliar. Saldo laba kita dapatkan dari atas pada PT Nusantara sebesar 2.580 juta rupiah, PT Andalas sebesar 700 juta rupiah, di kolom debitnya sebesar 825 juta rupiah, dan di kolom kreditnya sebesar 125 juta rupiah, dan pada konsolidasinya sebesar 2.580 juta rupiah, sehingga total liabilitas dan ekuitas pada PT Nusantara sebesar 8.230 juta rupiah, pada PT Andalas 2.300 juta rupiah, pada kolom debit 1.625 juta rupiah, pada kolom kreditnya sebesar 125 juta rupiah, dan pada konsolidasiannya sebesar 9.030 juta rupiah. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan serta kekurangan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat berguna untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.